method. New model is created with pair of equal opposite points equal to MP of the section pin. This new model is then reanalyzed to determine the new moment diagram, hence the position of the hinge. This process is continued until the frame is complete. That's it for our video on understanding analysis modeling methods for portrait frames. We have discussed the three most used methods: elastic analysis, elastic plastic analysis, rigid plastic method. We have also examined benefits, limitations of each approach, and discussed how to use a straightforward elastic analysis to produce a pseudo-elastic plastic analysis. By understanding these modeling methods, you will be able to analyze portal frames more effectively and accurately. It's important to note that there are significant differences between these methods. While the elastic analysis method is useful for checking frame deflection, the serviceability limit state, it doesn't take into account the behavior of the frame beyond this point. In contrast, the elastic plastic method is more comprehensive because it considers the order of hinge formation and behavior between hinges. It can accurately determine the bending moment diagram at the ultimate limit state to find the critical tolerance mechanism. The rigid plastic method, on the other hand, is a simplified approach suitable for hand calculation graphical methods. It assumes the frame doesn't deform until all hinges required for a given mechanism are formed. Accurate analysis is crucial when it comes to designing safe, reliable structures. Inaccurate analysis would lead to structural failure, which could have serious consequences for both people and property. That's why it's important to use appropriate modeling methods to ensure that your analysis is as accurate as possible. By understanding the benefits and limitations of each method, you'll be able to make informed decisions about which approach to use for a given project and ensure that your structures are built to withstand the forces they'll be subjected to. Remember that analyzing more complex frames, such as multi-span, steps in eaves height, spring supports, or valley bases, require alternative approaches to establish a close approximation to the critical mechanism. Elastic plastic analysis programs have largely replaced rigid plastic ones due to the many benefits that they offer, such as establishing the state of the frame at any load factor, determining the critical collapse mechanism accurately. We hope that this video has been informative and useful for you. If you have any Baik, selamat malam teman-teman, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak. Sepertinya sudah lumayan banyak nih yang join, udah 14 orang dari 18 ya, pesertanya ada 18. Tadi sekilas video terkait dengan analisis modeling dengan metode portal methods untuk frames terutama struktur. Nah, itu sebenarnya yang akan kita pelajari di malam ini. Kemarin di hari Sabtu, kita belajar terkait dengan metode approximate analysis. Sebentar saya share. Metode approximate analysis. Nah, di sana ada dua metode untuk menganalisa suatu struktur ya. Ada metode portal, kemudian ada metode cantilever. Nah ini, analisis untuk beban-beban lateral ya, dikhususkan untuk beban-beban yang sifatnya lateral atau horizontal. Kalau vertikal tadi ada yang di atas. Ini untuk vertikal, kemudian untuk yang lateral
ada 2 analisis yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah metode portal, yang kedua adalah metode cantilever. Nah, untuk malam ini kita khusus membahas terkait dengan metode portal. Sebenarnya untuk yang secara prinsipal di hari Sabtu kemarin sudah kita bahas sekilas. Untuk metode portal ini ada beberapa step-step ataupun langkah-langkah yang bisa kita gunakan ya, yang nantinya pada akhirnya kita akan mendapatkan gaya-gaya dalam ataupun momen pada setiap member yang ada di suatu struktur. Ada tambahan 2 orang. Riz, Riz, sama oke, saya ya. Ada 16 orang dari 18 berarti kurang 2 nih. Muhammad Rifki Bahrudin dengan Mas Marsianus Jawa. Oh iya, saya infokan kembali di di bahan ajar yang pertemuan kali ini itu nanti ada tugasnya ya. Silakan nanti di-download di portal. Sudah saya upload sebenarnya di minggu kemarin bersamaan dengan bahan ajarnya. Namun kita coba untuk pelajari dulu malam ini, kemudian nanti untuk tugasnya bisa diselesaikan dan juga dikumpulkan di portal, juga diupload kembali. Nanti untuk metode cara menyelesaikannya silakan teman-teman putuskan sendiri, mau ditulis pakai tangan boleh, mau diketik boleh, mau diketik dalam bentuk apapun juga nggak apa-apa, pakai Excel bisa, dimasukkan di Word bisa, nanti langsung di-upload saja. Deadline-nya di hari Jumat malam ya. Baik, langsung saja kita lanjutkan mata kuliah analisis struktur 2 kita di malam hari ini. Pertemuan ketiga ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita mempelajari terkait dengan analisis struktur untuk beban lateral dengan metode portal method. Izin Bapak, Ya, Pak kalau tugasnya tadi itu hitungan manual atau harus SAP juga ya Pak? Pakai enggak, 2000. hitungan manual sederhana aja. Oh oke, baik Bapak, kasih. Nah, jadi nanti di beberapa slide ke depan ada contoh soal juga. Saya coba jelaskan. Kemudian nanti untuk tugasnya strukturnya sama persis, cuma saya bedakan beberapa variabelnya ya, seperti bebannya saya bedakan, kemudian jarak antar kolom itu juga saya bedakan. Tapi untuk penyelesaiannya sama aja. Bisa dicontoh step by step-nya dari bahan ajar saya, bisa juga melihat dari referensi dari struktur analisis edition ya, yang dikarang oleh Aslam Kasih Mali, bisa juga dari sana. Kemudian ada beberapa contoh saya kemarin lihat di YouTube, beberapa contoh simple sederhana, seperti contoh nanti yang saya akan ada
coba jelaskan juga, seperti nanti yang tugas yang saya berikan juga sama di YouTube step by step-nya, silahkan dicontoh dari sana juga. Nanti saya coba berikan referensinya juga, kalau nggak salah saya sudah berikan juga deh referensinya di portal, beberapa referensi dari YouTube, link-nya, silakan nanti dicek juga. Kalau sekarang tuh, beberapa mata kuliah alhamdulillah di YouTube banyak sekali, referensi yang bisa kita lihat. Mereka menjelaskannya secara simpel, step by step dan juga bisa diulang, ininya. Kalau kita nggak ngerti, kita ulang lagi videonya. Kalau zaman saya kuliah dulu, belum ada YouTube, jadi susah, jadi harus nyatet dan lain sebagainya. Nanti buat teman-teman kalau ada waktu luang silakan dicari-cari di YouTube. Beberapa referensi sudah saya tautkan juga link-nya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini untuk, analisis lateral loads dengan, portal method. Objektifnya apa? Objektifnya adalah kita bisa menganalisa atau menyelesaikan atau mengidentifikasi gaya-gaya dalam di dalam suatu struktur ya. Dengan metode portal ini, jadi dari metode portal ini kita bisa mengetahui contohnya di suatu kolom dari suatu struktur, di sana ada gaya apa saja, gaya-gaya dalamnya, ada gaya lintang atau geser gitu ya, atau gaya normal atau vertikal, dan juga ada momen di sana. Nah, itu nanti kita akan identifikasi. Nah, di dalam bukunya Aslam Kasimali, di Structural Analysis 4th edition, kalau teman-teman sudah mendownload, buku ini, di chapter 12 dijelaskan di sana ada, langkah-langkah prosedural yang sudah di-summarize, yang sudah disimpulkan oleh beliau, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan suatu struktur building atau struktur, jembatan atau yang lain, suatu fasilitas umum dengan menggunakan metode portal. Yang pertama itu adalah, step-nya kita gambar secara sederhana suatu struktur tersebut gitu ya, atau biasanya kita menyebutnya gambar, free body diagram. Jadi secara sederhana kita gambarkan kalau ada kolom, ya kita gambarkan kolom sederhana, kemudian girder, balok girder, dan lain sebagainya gitu. Kemudian kita tambahkan hints, atau titik di mana, di kuliahan sebelumnya, di hari Sabtu, sudah pernah saya jelaskan bahwa untuk menganalisanya kita mensimulasikan satu titik, di mana titik tersebut menjadi titik, di mana balok ataupun kolom mendapatkan beban ataupun momen yang paling, tinggi, lendutan yang paling tinggi di suatu balok ataupun kolom. Biasanya, titik ini berada di tengah-tengah atau di L/2 di suatu bentangan atau di suatu ketinggian kolom. Jadi, asumsinya adalah titik itu berada di, tengah. Titiknya, kita menyebutkannya dengan internal hinge. Yang kedua adalah kita, harus mengidentifikasi gaya geser di suatu kolom untuk setiap tingkat. Kalau dia satu story berarti satu tingkat, ya kita mengidentifikasi gaya-gaya geser di tingkat tersebut. Kalau dia two stories, 2 tingkat atau three stories, 3 tingkat, ya nanti setiap tingkatnya akan kita identifikasi. Kemudian nanti, di sana persamaan kesetimbangan yang dipakai adalah persamaan kesetimbangan horizontal atau sigma fx sama dengan 0.
Yang ketiga, dari langkah yang sudah disummarize oleh Aslam Kasimali adalah menggambar free body diagram-nya dari semua member. Jadi tadi kalau kita mengambil contoh hanya satu kolom, nah ini kita harus gambar semua member yang ada. Misalnya kalau struktur rumah gitu ya, ada 2 kolom, 1 balok girder, berarti free body diagram-nya. Dari setiap member itu nanti kita asumsikan atau kita identifikasikan. Nah, itu kurang stabil. Nah, kita asumsikan atau kita identifikasikan. Saya cek internetnya dulu. Oke. Setiap momen ataupun gaya geser. Time. Ya, gimana? Mas Ibnu? Halo? Mas Ibnu? Itu bocor kali ya? Halo? Mas Ibnu? Bocor mungkin tadi. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, untuk 2 orang tadi ya, kalau kenal, Marsianus Jawa sama Mas Marsianus sama Mas Rifki, tolong dikontak aja. Siapa tahu lupa. Tadi siang sih Mas Marsianus WhatsApp saya nanya-nanya tentang tugas. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai ya, tadi sampai step ketiga, kita menggambar free body diagram dari setiap membernya. Kemudian step keempat adalah mengidentifikasi momennya, momen di kolom. Jadi momen di kolom itu bisa kita identifikasi atau bisa kita cari dengan persamaan kesetimbangan momen, sigma momen ya, sigma momen. Kalau momen itu kan gaya kali jarak ya, gaya dikali panjang lengan momennya. Itu bisa kita cari seperti itu, atau kita cari sigma gaya momen terhadap satu titik tertentu, atau sigma momen. Kalau contoh dari sini, momen dari B ke H. H itu kan ini ya, titik ataupun join internal hinge tadi ya, join yang di tengah tadi. Nah, ini bisa kita cari nih, momen di H itu seperti apa, atau momen di B-nya terhadap H, bisa kita cari. Rumusnya masih tetap sama. Prinsipnya adalah momennya sama dengan 0. Nah, di sini juga diinformasikan juga di bukunya Aslam Kasimali bahwa untuk momen di suatu titik, momen di ujung ya, momen di ujung dari suatu member itu, rumus sederhananya adalah jika ada gaya gesernya di ujung kiri, kita ingin mengidentifikasi momen di ujung sebelah kanan, berarti momennya adalah gaya geser yang di sebelah kiri dikalikan H/2, setengahnya ya, setengah kolom. Nah, ini formula 12.1 ini akan banyak dipakai nantinya nih untuk analisis dengan metode VAL. Kemudian yang step kelima itu adalah mengidentifikasi momen-momen, kemudian mengidentifikasi gaya
geser mengidentifikasi gaya aksial atau vertikal di baloknya. Jadi kalau tadi di kolom, di struktur yang vertikal, nah ini yang struktur yang memanjang atau di balok girdernya. Nah, kita bisa mengidentifikasi gaya-gaya dalam yang terjadi di sana dan juga momennya ya. Nah, di sini biasanya kita mendapatkan gaya vertikal. Gaya vertikal ini nanti akan kita distribusikan ke kolom. Dari kolom kita distribusikan ke tumpuan yang paling bawah. Nah, rumus yang dipakai adalah persamaan kesetimbangan, sigma horizontal sama dengan 0 atau sigma fx sama dengan 0, kemudian sigma momen sama dengan 0, kemudian satu lagi adalah biasanya untuk mengidentifikasi gaya eh, gaya horizontalnya atau shear force-nya ya. Di sini di poin B disebutkan untuk mendeterminasi shear force di girder, di balok girder, bisa memakai formula 12.2. Ini sebenarnya formula kesetimbangan momen ya. Kalau tadi di 12.1 momen itu sama dengan gaya shear atau S dikalikan H kedua, dikalikan jaraknya dibagi 2. Nah, ini sebenarnya sama aja, cuma dibolak-balik aja. Gaya geser atau S gitu ya, S di titik G, shear di titik G, sama dengan momennya dibagi gaya per 2 sama sebenarnya, hanya dibolak-balik saja. Ini juga nanti bisa dipakai di portal method. Yang penting bisa menggunakan rumus-rumus persamaan kesetimbangan. Itu aja sih sebenarnya kuncinya. Sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Untuk rumusnya itu ya ada beberapa rumus-rumus yang disimplifikasi ya. Contohnya yang ini tadi, M dibagi L per 2, atau untuk mencari momen gayanya dikali H per 2, ini kan sebenarnya dibolak-balik saja. Kenapa L per 2 ya tadi ya? Karena tadi kita memberikan internal hinge di titik tengah atau di bentangan di sebelah tengah, sehingga didapatkan rumusnya ya jaraknya dibagi 2. Oke, Mas Rifki Bahrudin, sebentar. Tadi sudah saya, oh ya nih, belum tadi. Siap. Nanti tinggal satu lagi yang belum datang. Kita kembali lagi tadi sampai dengan poin nomor 5. Kemudian poin nomor 6, poin nomor 6 ini adalah kita diminta untuk mengidentifikasi atau determine axial force dari kolom. Tadi kan kita sudah melakukan identifikasi shear force dari kolom. Nah, yang nomor 6 ini axial force-nya. Tadi shear force-nya kolom itu di mana? Nah, poin nomor 2. Poin nomor 2 itu kan shear force-nya dari kolom, gaya horizontal yang di kolom. Kemudian yang nomor 6 ini gaya vertikal yang ada di kolom. Nah, kalau ini sebenarnya gampang aja kalau kita sudah dapat item nomor 5, axial force-nya dari balok, kemudian kita dapatkan shear force-nya dari balok, item 5.B, gaya geser yang ada di balok itu merupakan gaya aksial yang ada di kolom nantinya. Rumusnya nanti ya pakai sigma vertikal sama dengan 0 atau sigma fy sama dengan 0. Jumlah gaya-gaya secara vertikal itu harus sama dengan 0 di suatu member.
Nah, ini step-step inilah nanti akan diulang beberapa kali untuk mendapatkan semua gaya-gaya dalam yang ada di suatu struktur. Jadi step by step ini sebenarnya hanya mempermudah menganalisa suatu struktur dengan menggunakan metode portal. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah saya absen semua, kurang satu ya, Mas Marsianus Jawa dari 18 mahasiswa, baru 17 kurang Mas Marsianus Jawa. Kalau ada yang kenal, tolong dikontak atau dihubungi. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita coba exercise. Nah, ini apa namanya? Kalau teman-teman ada yang sudah mendownload, mengunduh tugasnya, strukturnya sama persis, hanya beban lateralnya atau beban horizontalnya saya Halo, sorry terputus. Saya lanjutkan. Sorry, tadi terputus sedikit jaringan. Tadi siang sebenarnya Mas Marsianus itu udah menanyakan tentang tugas ini, jadi dia bingung sebenarnya di tugasnya itu kan ada gaya di titik D ya, di titik delta itu sebesar berapa ya, saya lupa, 50 kilo apa, 50 kilo Newton ke arah kanan. Nah, dia bingung gayanya itu sejajar atau tidak di titik delta itu. Jadi gayanya sebenarnya sejajar. Jadi bisa dilihat. Nah, tadi kalau di prosedurnya di buku ya, step by step-nya adalah dibuat, nomor satu itu dibuat simplified frame. Jadi dibuat secara sederhana atau free body diagram-nya gitu. Jadi dari gambar yang atas, kita bikin diagram sederhananya atau dibikin struktur sederhananya. Ya, hanya garis-garis saja, tarikan-tarikan garis. Kemudian dari sana kita tambahkan internal hinge di midpoint, di titik tengah setiap bentangan. Jadi dari alfa ke delta, dari kolom alfa delta, kolom beta echo, kolom Charlie Fanta, itu ditambahkan satu titik di setiap kolom, sudah saya tandai dengan lingkaran merah. Kemudian di balok atasnya juga sama ya,
delta Eco Fanta, itu ditambahkan satu titik internal hinge di midpoint. Jadi kalau di bentangannya itu di jarak per 5 meter, kalau di kolomnya per 4 meter. Oke, kemudian ditambahkan satu lagi garis bantu. Garis bantu AA, A kecil yang di bawah itu ya. Yang di atasnya tumpuan-tumpuan jepitnya itu ditambahkan garis bantu cross seksional alfa kecil-kecil. Nanti fungsinya apa? Fungsinya untuk pada saat menghitung per member, setiap member itu nanti menjadi batasan untuk menurunkan beban dan momen ke dalam sendi-sendinya di bawah, di titik alfa, beta, Charlie, seperti itu. Sini lama. Kemudian adalah gaya horizontal di kolom. Kolomnya kan ada 3 ya. Kolomnya ada alfa, alfa delta, beta eco, Charlie Fanta. Kita cari gaya-gaya dalam di setiap kolom. Nah, satu lagi di sini mungkin disebutkan kayaknya. Coba saya cari. Jadi prinsipnya itu kalau di mana ya? Kalau di kolom yang interior, kalau mereka bilangnya beberapa orang atau secara general menyebutkan bahwa di dalam suatu struktur jika mempunyai kolom-kolom di bagian dalam dan juga kolom-kolom di bagian luar. Kolom bagian dalam kita biasa menyebutnya interior kolom, yang bagian luar itu exterior kolom. Nah, interior kolom itu biasanya dia akan menanggung beban 2 kali lebih banyak atau 2 kali lebih berat dibandingkan kolom-kolom terluar atau exterior kolom. Jadi misalnya kalau kolom yang dalam atau interior kolom itu menanggung beban sebesar 10 kilonewton. Nah, berarti beban-beban yang ditanggung oleh exterior kolom atau kolom di bagian luar itu hanya setengah. Sepertinya di mata kuliah di perkuliahan hari Sabtu ya, saya pernah menyebutkan itu bahwa interior kolom itu menanggung beban twice, 2 kali dari exterior kolom. Nah ini nih, sorry, di 2B, di poin 2B, assuming that the shears in interior columns are twice as much as in exterior columns. Jadi kita bisa melakukan identifikasi terhadap gaya-gaya gesernya. Nah, asumsi ini yang kita pakai nanti untuk menghitung gaya geser di kolom-kolom. Oke, nah di sini kalau kita lihat di diagram kiri atas, kita akan mencari gaya geser di kolomnya dulu ya. Dari titik AD, titik BE, dan titik CF yang merupakan interior kolom adalah yang ini, BE. Kemudian yang exterior kolom adalah yang ini. Ini exterior kolom itu berarti yang saya lingkari merah. Kemudian interior kolom itu yang saya lingkari dengan warna hijau. Nah, dengan asumsi tadi, asumsi yang menyebutkan bahwa interior kolom itu menanggung atau menahan beban 2 kali dari kolom-kolom terluarnya. Di sini kita apply, kita aplikasikan, sehingga saya hapus dulu, enggak usah. Sehingga kolom di tengah BE itu kalau kita mengasumsikan gayanya adalah S,
kolom BE itu menanggung beban sebesar 2 kali S. Kalau S-nya diaplikasikan di kolom AD dan juga di kolom CF. Jadi kolom AD dan CF itu, kolom kiri dan kolom kanan, menanggung beban sebesar S. Kalau di kolom BE itu 2 kalinya, berarti 2S. Nah, dengan persamaan kesetimbangan, kita bisa mendapatkan nilai S tersebut. Dengan persamaan sigma Fx sama dengan 0, ada gaya dari luar sebesar 60 kN ke arah kanan, kemudian pastinya akan ditahan oleh gaya-gaya dalam sebesar 60 juga. Namun kan kita belum tahu 60 kN itu berapa porsi yang bisa ditahan oleh kolom yang tengah, berapa porsi yang bisa ditahan oleh kolom yang kanan dan kiri. Sehingga kita asumsikan adalah 60 kN ke arah kanan itu akan ditahan dengan gaya dalam sebesar minus S, itu berarti ini dari kolom alfa delta ya. Ini sini, kemudian 2S itu dari sini, dari kolom yang interior, kolom luar, kemudian minus S lagi dari kolom yang paling kanan. Sini. Seperti itu. Sehingga didapatkan S-nya adalah 15 kN, didapatkan dari 60 dibagi 4. Kalau di sini kan kalau S-nya ditambahkan jadi 4S nih. Minus S ditambah minus 2S jadi minus 3S, ditambah minus S lagi jadi minus 4S. S kalau dipindahkan ke sebelah kanan, S-nya sama dengan 60 dibagi 4, sehingga didapatkan S itu adalah 15. Nah, kalau sudah didapatkan nilai S-nya, ya tinggal kita kalikan saja. Kalau S itu 15 kN, berarti yang di gaya geser di titik A itu ya 15 kN ke arah kiri, di titik C adalah 15 Newton ke arah kiri juga, kemudian yang di titik tengah, di titik beta, itu adalah 15 dikalikan 2, sehingga didapatkan 30 kN ke arah kiri. Sehingga nanti kalau kita tambahkan, hasilnya pas 0, ada gaya dari luar 60, hingga didapatkan persamaan kesetimbangan. Nah, ini jadi didapatkan gaya shear force di AD dan di CF itu sebesar 15. Kemudian kita lanjut. Harus saya hapus dulu. Itu kita sudah mendapatkan item yang pertama ya, gaya geser di kolom. Nanti kita masukkan ke sini. Ini kan ini yang saya lingkari, ini adalah free body diagram dari kolom. Nah, kalau kita lihat di sini, kita sudah mendapatkan nilai dari gaya-gaya gesernya. Ini 15 di titik A ke arah kiri. Nah, untuk satu lagi prinsipnya adalah pada setiap member itu semua persamaan kesetimbangan harus 0. Jadi sigma Fx-nya harus 0, sigma Fy-nya harus 0, sigma momennya juga harus 0. Sehingga seimbang gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat member kolom AD, AD itu berarti yang ini ya. Nah, ini kalau kita lihat ini, kita tadi sudah mendapatkan di titik A itu gayanya adalah 15 kN ke arah kiri.
yang ini. Nah, untuk menyeimbangkan gaya 15 Newton ke arah kiri, dan juga ada gaya, oh di sini belum ada. Untuk menyeimbangkan gaya geser sebesar 15 kilonewton ke arah kiri, kita harus menyeimbangkan dengan gaya yang sama, nilainya sama, namun berlawanan arah di ujung seberangnya. Tadi kita dapatkan di titik A, berarti di ujung seberangnya di titik delta, di titik D itu harus diseimbangkan dengan nilai yang sama. Nah, gaya geser di D terhadap A, SDA itu sebesar 15 kilonewton juga, tapi ke arah kanan. Gayanya sama, namun berlawanan arah. Hal itu juga nanti kita aplikasikan untuk gaya-gaya vertikal dan juga momennya. Nah, yang kedua berarti kita menghitung, kalau tadi kita kembali lagi ke stepnya. Kalau tadi kita sudah nomor 2, nomor 3 sudah menggambarkan free body diagram. Nomor 4 kita diminta untuk mendeterminasi, identifikasi momen kolom. Rumusnya apa? Nah, ini salah satunya pakai rumus yang 12.1 ini. Coba kita kembali lagi ke sini. Momen. Nah, kalau di sini disebutkan momen AD itu sama dengan momen D ke A. Jadi momen yang di sebelah atas untuk di kolom AD ini sama dengan momen yang di sebelah bawah. Bagaimana cara mencarinya? Nah, pakai rumus yang tadi, 12.1. Momen itu adalah gaya gesernya dikalikan H per 2. Gaya gesernya tadi sudah kita dapatkan 15, dikalikan hanya tadi panjangnya 8, panjang lengannya atau tinggi kolomnya 8, dibagi 2. Dapatlah momennya sebesar 60 kilonewton meter berlawanan arah jarum jam. Dua-duanya berlawanan arah jarum jam. Secara general ya, ada beberapa informasi di beberapa referensi juga momen-momen di setiap kolom itu, di setiap ujungnya, lalu berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise. Nah, hal ini berbeda di momen-momen di wilayah tersebut. Momennya terus lagi nih, saya share screen lagi ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Tadi sampai di cara mencari momen. Jadi biasanya tadi saya menyebutkan bahwa momen di kolom itu selalu counterclockwise, jadi selalu berlawanan dengan arah jarum jam. Di beberapa referensi menyebutkan seperti itu. Nah, ini juga berbanding terbalik dengan momen-momen yang ada di balok girdernya yang tersambung oleh kolom.
itu akan selalu searah jarum jam, atau dia selalu clockwise gitu. Nanti bisa kita buktikan di free body diagram yang menggambarkan seluruh member ya. Kalau ini kan baru satu kolom, nanti kita lihat di free body diagram di slide berikutnya. Nah, di sini sudah kita dapatkan satu member ya, satu kolom AD kita sudah dapat gaya gesernya sebesar 15 di titik A ke arah kiri, dan sebesar 15 juga supaya dia seimbang 0 ke arah yang berlawanan, ke arah kanan. Momennya juga sudah kita identifikasi, di titik A itu 60 kN, di titik B juga 60 kN. Yang belum kita identifikasi apa? Gaya vertikalnya. Nah, di sini sebenarnya udah tertulis di sini sebenarnya 12 kN. Namun bagaimana cara mendapatkan 12 kN nanti ada di langkah berikutnya. Kalau di prosedurnya tadi kan juga sebenarnya disebutkan di langkah nomor 5 di sini. Di nomor 5 kita baru sampai nomor 4 mendapatkan mendapatkan momen di kolom-kolom. Kita lanjut ke langkah nomor 5. Nah, di sini kita mengidentifikasi member-member berikutnya. Yang pertama kita coba identifikasi member yang di titik dari D ke E. Jadi ini saya kasih anotasi ya. Nah, ini sudutnya nih kita coba identifikasi. Apa saja sih gaya-gaya yang terjadi di sudut ini? Gaya-gaya yang terjadi di sudut ini, sudut yang kiri atas. Nanti ini akan berlaku sama dengan yang di sudut kanan atas nih, di titik apa ini? C CFE. Iya, ini internal hinge-nya nggak dikasih nama ya. Oke, yang pertama adalah kalau di titik ini yang bisa kita cari adalah gaya horizontalnya, gaya gesernya ya. Ini dapat kita 15 kilonewton ke arah kiri. Bagaimana cara mendapatkannya? Kita kembalikan ke kolom yang ada di bawahnya, ke sini. Di sini kan ada gaya sebesar 15 kilonewton ke arah kanan. Nah, untuk menyeimbangkan gaya ini, pada saat menyambungkan kolom ke sudut yang atas itu adalah dengan melakukan persamaan kesetimbangan horizontal sama dengan 0. Sehingga kita harus mendistribusikan gaya tersebut namun berlawanan arah lagi. Jadi 15 kilonewton ini kita transfer ke atas dengan nilai yang sama namun berlawanan arah. 15 kilonewton di sini kita dapatkan ya. Namun di sudut ini kan ada gaya luar tadi ya. Gaya luar sebesar 60 kilonewton ini. Sehingga persamaan kesetimbangannya menjadi tidak nol lagi. Bagaimana untuk mendapatkan nilai itu menjadi seimbang? Kita aplikasikan persamaan equilibrium lagi. Sigma Fx sama dengan 0. Jadi di sini ada gaya 60. Kemudian dikurang 15 gitu ya. Arahnya berlawanan dikurang gaya yang ingin kita cari gitu ya. X contoh. X sama dengan 0. Nah, kalau di sini kan tinggal persamaan matematika sederhana ya. X adalah ya 60 dikurang 15. Dapatlah angka 40, 45 ke arah yang berlawanan dengan arah gaya luar tadi. Makanya didapatkan di sini
ada tambahan gaya geser sebesar 45 kilonewton. Saya hapus dulu. Ini sudah didapatkan, ini sudah didapatkan. Momen. Nah, momen tinggal ditransfer saja. Momen dengan nilai yang sama, 60 kilonewton, namun berlawanan arah karena dia di di bidang horizontal. 60 kilonewton berlawanan arah dari kolomnya searah jarum jam, tapi karena di satu member tadi prinsipnya adalah semua gaya itu harus 0, kita imbangkan lagi. Ada momen di sini, ada momen di bidang horizontalnya berlawanan arah, besarannya sama, 60 juga, dengan arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti ini kita sudah mendapatkan semua kecuali ini ya, kecuali yang 12 kilonewton ini. Nah, 12 kilonewton ini dapatnya dari mana? 12 kilonewton ini dapatnya dari sini, dari gaya vertikal yang didapatkan dari suatu balok girdernya. Saya hapus dulu sebentar. Yang belum didapatkan itu ini berarti. Yang merah, saya tandain nih. Merah ini belum kita dapatkan, masih belum ya. Nah, cara mendapatkannya dari sini. Bagaimana cara mendapatkannya? Dengan menggunakan persamaan yang ada di poin nomor 5 beta. Persamaan 12.2 ini. Sorry. Persamaan nomor 12.1, sorry. Poin nomor 4. Momen di suatu titik sama dengan gaya gesernya dikalikan H2. Ya, betul. Jadi, misalnya kita ingin mencari, kita mencari gaya gesernya ya. Kalau gaya geser betul tadi, pakai ini, 12.2 gaya geser adalah momen dibagi L per 2. Momennya kan kita sudah tahu ya. Momennya itu adalah 60. Di sini ada 60. Momennya itu, nah dari sini, ini kita transfer dulu momennya ke balok DE. Tadi kan momen dari bawah, dari kolom, kita transfer ke atas, ke sudutnya. Dari sudut kita transfer ke balok. Di sini baloknya ada momen sebesar 60 kilonewton meter searah jarum jam. Berapa gaya yang ada di titik D, gaya vertikal ya. Jadi tadi kalau kita S sama dengan momennya 60, ini maaf nih kalau tulisannya agak jelek, 60 dibagi L per 2. L-nya 10 per 2, 5 berarti ya. 5. Sedang kalau 60 bagi 5, 12. Dapat ya. S-nya sehingga didapatkan gaya gesernya sebesar 12 kilonewton ke arah bawah. Namun kembali lagi tadi, persamaan kesetimbangan di satu member itu harus imbang. Kalau ada gaya geser ada gaya vertikal ke arah bawah sebesar 12 kilonewton, berarti di titik E itu harus diseimbangkan dengan gaya ke atas sebesar
yang sama namun arahnya berbeda. Sehingga didapatkan 12 kilonewton di titik E, namun gayanya ke arah atas. Saya hapus sebentar. Oke, 12 tadi kita sudah dapat 12 ini. Nah, ini kita transfer kembali, transfer balik ke sini dulu. Yang pertama, kita transfer ke sini dengan besaran yang sama namun arah berbeda. Dari sini kita transfer lagi ke kolom, ke sini. Besaran yang sama, arah berbeda ke arah bawah. Dari sini kita transfer lagi ke kolom alfa delta AD. Kita transfer, ada gaya ke atas sebesar 12 km. Nah, untuk menyeimbangkan tadi, prinsip dasarnya di satu member harus imbang. Kalau ada gaya vertikal ke atas, berarti ada gaya vertikal ke bawah sebesar 12 kilonewton. Sehingga didapatkanlah ada gaya ke bawah, gaya vertikal ke arah bawah di titik alfa, di titik A sebesar 12 kilonewton. Jadi memang agak panjang nih mendapatkan gaya vertikal di suatu struktur. Harus mendapatkan harus mendapatkan gaya vertikal di balok girdernya dulu nih, baru bisa ditarik mundur lagi. Tapi nggak apa-apa, memang begitu kalau tadi kita lihat prosedurnya ya. Kalau tadi itu berarti di poin nomor 6 kalau di step by step prosedurnya. Jadi starting at the top story, dimulai dari tingkat atau lantai yang paling atas, kita aplikasikan persamaan kesetimbangan sigma Fy sama dengan 0, nanti baru ditarik lagi ke kolom, ke bawah. Until the axial forces in all columns of the frame have been determined. Sampai semua kolomnya teridentifikasi. Nah, ini kita sudah mendapatkan gaya-gaya dalam dari titik alfa, delta, kemudian dari balok delta echo. Dengan langkah-langkah yang sama, kita bisa mendapatkan gaya-gaya yang ada di echo beta, kolom echo beta, di kolom, dan juga kolom di kolom Charlie Fanta, kemudian di balok echo Fanta. Sehingga didapatkan diagram seperti ini ya. Free body diagramnya seperti ini. Jadi ini satu kolom, kemudian ini tadi untuk transfer gaya dan juga momen di sudut ya, antara alfa delta echo, kemudian ini baloknya, balok echo delta, kemudian ini ada member penyambung antara balok dan juga kolom di beta dan echo, kemudian ini balok lagi, balok girder echo beta, ini juga member penyambung antara Charlie Fanta echo, nah ini kolom Charlie Fanta. Nah ini satu lagi kolom nih, kolom beta echo. Ini kolom apa tadi? Kolom interior, kolom tengah. Jadi pasti beban yang dia tahan itu 2 kali, asumsinya tadi ya, twice as much, 2 kali dari kolom eksterior. Dan memang terbukti kalau kita lihat di sini. Kalau kita lihat gaya geser yang ditahan oleh yang ditahan oleh beban kolom, sebentar saya cari dulu, oleh kolom ini, kolom interior nggak kelihatan. Berarti saya mau bedain warnanya. Jadi bebannya itu 2 kalinya nih.
Ini 2 kalinya nih. Ini 30, yang kanan kirinya hanya 15. Ini 15, ini 15, ini 15. Namun yang ditahan oleh beban di kolom tengah 2 kalinya nih, 30. Momennya sama. Momennya yang ditahan oleh si kolom tengah itu ya 2 kalinya juga. Di tengah dia mendapatkan tekanan momennya 120, tapi kalau yang di kanan kirinya hanya 60, 60. 60, 60. Sehingga sebenarnya hasil yang ingin dicari itu hanya berapa sih gaya geser, gaya vertikal, sama momen di setiap tumpuan gitu ya. Ya didapatkannya dari sini. Yang ini, sebentar, saya hapus dulu aja. Saya hapus ini tas. Gaya yang didapatkan di setiap kolom itu adalah ya ini yang untuk alfa, titik alfa itu ini, kemudian yang di kolom tengah ya ini, kolom C, titik Charlie, tumpuan di Charlie ya ini. Tinggal ditransfer saja gayanya. Untuk gaya horizontal dan gaya vertikalnya arahnya sama, namun untuk momennya sama ya ini, anti clock, berlawanan ya, sama. Ya ini gaya dan arahnya, besaran dan arahnya sama. Nah, di sini terlihat nih yang tadi saya sempat sampaikan di awal, dari beberapa referensi disebutkan juga bahwa arah momen di setiap member yang berupa kolom itu selalu berlawanan dengan arah jarum jam. Arah momen yang berada di suatu balok girder itu pasti searah dengan jarum jam. Coba kita lihat di sini. Untuk titik alfa, alfa Charlie, nah ini kan berlawanan semua nih. Ini ya. Momennya ini berlawanan semua arah jarum jam. Yang beta echo berlawanan juga. Yang Charlie Fanta ini juga berlawanan. Nah, coba kita lihat yang atas, yang balok girdernya. Balok pemanjangnya searah jarum jam apa enggak nih? Delta echo ini searah ya. Ya, ini searah. Ini searah. Ini searah. Ini searah. Jadi seharusnya referensinya betul. Kalau di balok itu momennya pasti searah jarum jam. Kalau di kolom itu berlawanan dengan arah jarum jam. Tapi ya tidak absolut ya. Itu hanya beberapa contoh. Sebagian besar lah ya. Cuma tidak mengabsolutkan bahwa dua prinsip itu betul. Bisa jadi juga ada beberapa contoh kasus case yang menunjukkan bahwa ya momen di balok itu ya bisa jadi searah jarum jam. Oke, jadi dari sini kita dapatkan hasilnya bahwa gaya geser di titik alfa itu 15 kN, di titik B itu 30 kN, di titik C itu 15 kN, berlawanan arah dengan gaya luarnya. Gaya luarnya itu kan ada beban 60 kN ke arah kanan, gaya dalamnya semua ke arah kiri. Nah, dari beban itu juga ada momen di titik alfa, beta, Charlie sebesar 60 untuk di alfa dan Charlie. Di beta tadi twice ya, dan juga terbukti didapatkan momennya sebesar 120 kN. Nah, namun di sini ada yang unik juga nih. Di titik beta, di titik B itu gaya dalam vertikalnya nggak ada, 0.
tidak ada gaya vertikal dia. Karena di tumpuan T ini, di atas ini sudah habis. Dari kiri itu ada gaya sebesar 12 kN ke arah bawah, di levelize, diseimbangkan dengan gaya sebesar 12 kN juga ke arah atas, sehingga yang diturunkan atau ditransfer ke kolomnya nggak ada, 0. Ini bisa juga nih terjadi. Sehingga tidak ada beban yang ditahan oleh tumpuan beta ke arah vertikal. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tugasnya kurang lebih nanti sama seperti ini. Kalau udah ada yang pernah download, kurang lebih sama. Cara menyelesaikannya juga bisa mengikuti dari bahan ajar ini, atau bisa mengikuti prosedur yang disampaikan oleh Aslam Kasimali di dalam bukunya Struktur Analisis ini. Bisa juga dengan beberapa contoh yang sudah ada diajarkan di YouTube. Ini coba saya cek, ini di YouTube dia portal metode juga. Ini habis. Iya, nggak habis-habis. Jadi, please, ngejar jelas. Sudah, biar. Oke, jadi kalau yang di YouTube saya coba share screen. Untuk sebentar, saya download aja nih. Sebentar, saya coba download videonya. Saya izin sekalian paralel untuk cek kehadiran. Kalau user ini siapa ya? Ada user lagi nih. Kayaknya di hari Sabtu tuh ada juga tuh dengan orang yang sama, user. Rifki Bahrudin, Pak. Oh, iya. I see. Mas Rifki Bahrudin. Oh, udah. Ya, saya send. Oke, sudah terunduh sebentar. Sudah. Kita coba cek lagi nih ya, kita ada video menarik dari seorang dosen mungkin ya, dari India, namanya mungkin namanya Mr. Stan, karena di portal YouTube-nya namanya Stan Academy. Oke, lihat ada nggak dia ngasih tahu namanya. Nah, di sini dia menyebutkan atau menjelaskan lah ya, menjelaskan secara singkat dan juga secara simple gitu, bagaimana cara menyelesaikan struktur dengan metode portal. Coba kita lihat. We are going to analyze this frame using portal frame method. In this frame, there are two lateral point loads
In the point G, we have the load 40 kilonewton, and in the point D, we have the load 24 kilonewton. Dua Now story let ini us berarti. see the assumptions in the Dua neutral tingkat. frame that point of contraflexure occurs at the middle of. Nah, di sini kalau kita biasanya menyebutkan internal ada kucing. Nah, sorry. Tadi ada kucing saya. Jadi di bahan ajar saya menyebutkan ada yang namanya internal hinge. Kemudian kamu mau lewat. Ada yang namanya internal hinge di mid of the each member. Kalau di sini si Mr. Stern menyebutkan point of contraflexure. All of the members of the Sama frame, aja sebenarnya. or each story of the frame, the interior columns will take twice as much shear force as the exterior columns. Nah, tadi ya, asumsinya masih sama. Interior kolom atau kolom tengah itu menahan beban 2 kali dari kolom-kolom di kiri dan kanan. Top and bottom stories. Let us name the center of the columns. We have named J, K, L, M, N, and O. Let us split the frame into two parts from the center of the columns in the top story. Let us take the upper part. You know the assumption, the shear force in an interior column is twice the shear force in an exterior column. Here we have only one interior column, H. We have exterior columns, GM and IO. Let us. Jadi kolomnya masih sama nih, ada 3 kolom. Kolom interiornya ada 1, eksterior kolomnya ada 2. Ada GM dan juga IO. Kemudian interior kolomnya ada HN. Keep the shear force as P. We know that in the interior column, the shear force will be twice. So in the interior column H, the shear force will be 2P. In the exterior columns GM and IO, it will be P. Also, we must know that the shear forces will be acting in the opposite direction of this load. That is why they are acting towards the left side. Now let us apply the rule. Sigma H is equal to 0 and find P. These three forces are acting towards the left side, so all of them will be negative. This load is acting towards the right side, so that will be positive. We can add these three, we will get minus 4P. We can take minus 4P on the other side, so that will become positive. Finally, for P, we are getting 10 kilonewton. We have calculated P, which is equal to 10 kilonewton. So, in the points M and O, we will have the shear force as 10 kilonewton. And in the point N, we will have the shear force 20 kilonewton. We have calculated the shear forces just above the center of the columns GD, HE, and IF. Below the center of the columns, they will be acting in the opposite direction, so towards the right side. Now let us split the frame into two parts from the center of the columns in the bottom story. Let us take the upper part. We know that in the interior columns, we will have 2 times the shear force. Now let us apply the rule sigma h is equal to 0 and find P. These three forces are acting towards the left side, so all of them will be negative. These two forces are acting towards the right side, so both of them are positive. After the calculation,
we are getting P, which is equal to 16 kilonewton. So in the point J and L, we will have the shear force as 16 kilonewton. And in the point K, we will have 16 into 2. So 32 kilonewton. In the bottom story, above the center of the columns, we have calculated the shear forces. Below the center of the columns, they will be acting in the opposite direction. Now we are going to find the moments. The moments along the beams will be acting in the clockwise direction. Nah, ini dia menyebutkan juga bahwa kalau di beam atau di balok girdernya itu selalu clockwise dia. Kemudian kalau di kolom nanti mungkin dia menyebutkan juga nih. You can see that the movements along the beams are acting in the clockwise direction. Yang warna merah. The movements along the columns will be acting in the anti-clockwise direction. Oh ya, You can see anti-clockwise. that one of the movements along the columns are acting in the anti-clockwise direction. Also, we must know that the movements at the ends of each member will be same. For example, let us take the member GH. In this member, MGH and MHG will be same. Let us take the member GD. In this member, MGD and MDG will be same. So in every member at the ends, the moments will be same. In the portal frame method, we have one more advantage. The moments in the beams in each stories will be same. For example, MGH, MHG, MHI, and MIH will be having the same value. And the moments MDE, MED, MEF, and MFE will be having the same value. Now let us find the moments in the columns. To find the moments, we can use the formula WL12. Let us take the member GD. In this member, W is 10, L is 5. We know that MGD and MDG will be same. After the calculation for both of them, we are getting 25 kilonewton meter. Just take the member HE. Here W is 20. Nah, ini tadi dia memakai rumus yang sama ya untuk mendapatkan momen gaya geser atau shear force-nya dikalikan panjang lengannya dibagi 2. Rumus yang sama yang dipakai oleh Asim Kasimali tadi di dalam bukunya. L is 5. And both of them, we are getting 50 kilonewton meter. Let us take the member IF. Here W is 10, L is 5. After the calculation, we are getting both of them, which are equal to 25 kilonewton meter. Now let us take the member DA. Here W is 16, L is 2.5. After the calculation, we are getting both of them, which are equal to 20 kilonewton meter. Now let us take the member EB. Here W is 32, L is 2.5. For them, we are getting 20 kilonewton meter. Finally, let us take the member FC. Here W is 16, L is 2.5. For MCF and MFC, we are getting 20 kilonewton meter. Now let us find the moments in the beams. Let us take the joint G. In the joints, the summation of the moments will be 0. That means if this moment is 25, MGH also should be 25. 25. But both of these moments will be acting in the opposite directions. If MGH is 25, this moment, and this moment also will be 25. Now let us find MDE.
For that, we have to add these two moments. After adding, we are getting 45. If MTE is 45, this moment, and this moment also should be 45. So in this analysis, we have calculated all of the moments. We can write them indicating the directions. We have calculated the shear forces in the column. Now let us find them in the beams. First, let us take the member GH. To find the shear force, we have to add these two moments. So 25 plus 25 and then divide by the length 4. When we do that, we will get 12.5. Now let us take the member HI. Here, to find the shear force, we have to add these two moments. So 25 plus 25 and then divide by the length 8. When we do that, we will get 6.25. Now let us find the shear force in the member DE. For that, we have to add these two moments. So 45 plus 45. Then we have to divide by the length 4. When we do that, we will get 22.5. Now let us take the member EF. Here we have to add these two moments. So 45 plus 45. Then we have to divide by the length 8. When we do that, we will get 11.25. We have found the shear forces in all of the members using the shear force. Ini adalah shear force-nya. Ada gaya lintang, ada gaya vertikal. Nanti dia akan menyebutkan juga yang moment. The axial forces in the beams will be compressive. Let us assume that in the top and bottom stories, in the first two columns, the axial forces are tensile, and in the last column, the axial force is compressive. First, let us find these two axial forces. For that, we have to take the joint G. In the joint G, we have the members GH and GD. We know that the points of contraflexure lies in the center. So when we take the joint, we should not take the whole member. We have to select only half of the members. When we take half of the members. Nah ini yang dia sebutkan mengambil half of the member tadi, yang tadi saya sempat simulasikan terkait dengan member untuk menumpu dari kolom ke baloknya, half of the membernya saja. This shear force is acting upwards. This shear force is acting towards the left side. Let us keep the unknown axial force in the vertical direction as V and in the horizontal direction as H. By applying sigma V is equal to 0, we can find V. V is acting downwards, so that will be negative. This force is acting upwards, so that will be positive. Finally, for V, we are getting 12.5 kilonewton. Now, let us apply the rule sigma H is equal to 0 and find out H. This force is acting towards the right side, so that will be positive. This is acting towards the left side, that will be negative. H is also acting towards the left side, so that is also negative. Finally, for H, we are getting 30 kilonewton. Let us apply the axial forces we have calculated. Now, let us take the joint H. Let us name the unknown vertical axial force as V and the horizontal force as H. Let us apply this rule. That T is acting towards the right side, so that will be positive. 20 and H are acting towards the left side, so both are negative. Finally, we are getting H, which is equal to 10 kilonewton. Now, let us apply this rule.
B is acting downwards, so that will be negative. This force is also acting downwards, so that is also negative. This force is acting upwards, so that is positive. Finally, for B, we will get to minus 6.25. That means our assumed direction is incorrect. B is acting upwards. Let us apply the values just before we got. Previously, we have assumed this column is tensile, but now we have found that it is compressive. Now, let us take the joint I. Jadi hal yang sama nanti akan diaplikasikan ke setiap sudutnya ya. Coba kita langsung cek hasil akhirnya coba. So, both of them are positive. We have calculated all of words. In the fixed ends, we have calculated the vertical reactions and the movements. Now, we are going to find the horizontal reactions. First, let HB and HC. Here you can see the bending moment diagram for the columns. Ini diagram momennya. Here Kalau the yang bending ini moment ada beam, diagram for the beams. Here the shear ini force diagram for the beams. diagram lintangnya untuk Here the shear beam, force ini diagram for kolom. the columns. Now we are going to end this session. Thank you for watching this video today. Ya. Jadi tadi sekilas bagaimana cara menyelesaikan struktur gedung 2 lantai dengan metode portal. Linknya sudah saya sampaikan juga di bahan ajarnya, bisa dicek juga di YouTube-nya Stan Academy tadi juga tidak hanya portal method, cantilever method juga ada. Bisa juga dicek-cek kalau ada waktu luang. Baik, jadi hari ini kita sudah mengidentifikasi bagaimana mencari gaya-gaya dalam di suatu sistem struktur, gaya lintang, kemudian gaya normal atau vertikal atau momennya dari metode portal. Di sini step by step prosedur yang saya lakukan untuk menghitung suatu gaya-gaya dalam tadi, saya ambil dari buku Structural Analysis for Addition, chapter 12, jadi bab ke-12 di dalam bukunya Aslam Kasimali. Silakan teman-teman kalau mencoba mencari di internet banyak, saya juga dapat dari internet juga, PDF version. Kemudian di sini ada 7 step ya yang bisa kita ikuti langkah-langkahnya dan akan dilakukan berulang kali untuk setiap member jadinya. Kalau di exercise ini ada 1, 2, 3, 4, 5 member. Jadi kurang lebih ada 5 kali pengulangan untuk menghitung gaya-gaya dalam yang ada di suatu sistem struktur. Nah, kalau tadi yang di contoh video terakhir, di video terakhir tadi kan 2 stories ya, 2 lantai, kolomnya ada tetap ada 3, kalau dipecah 2 tingkat menjadi 6 kolom. Kemudian ada membernya, ada member balok, girdernya tadi, beamnya ada 1, 2, 3, 4. Sebetulnya itu juga dijelaskan juga secara detail di dalam bukunya structural analysis juga di contoh yang kedua. Jadi setelah yang ini ya, setelah yang ini di contoh yang kedua itu juga dijelaskan. Sebentar saya share. Di sana juga dijelaskan mengenai hal yang sama, namun kita juga susah nah ini ya. Kalau dengan video itu kan agak lebih gampang dimengerti ya. Kalau ini kan kita harus berandai-andai, melihat-lihat. Ini lebih sama, hampir sama dengan yang dijelaskan oleh Stan Academy tadi di YouTube.
disuruh mencari gaya-gaya dalam di sistem struktur ini dengan metode portal. Jadi di sini bisa dilakukan langkah-langkah secara prosedural yang sudah diajarkan di awal tadi ya. Kita tambahkan internal hints. Internal hints-nya di setiap member. So, tadi yang disebutkan oleh si Stan Academy, point of apa tadi? Dia tadi menyebutkan ada ini berbeda. Of all of the Point of members, contraflexion atau internal hints. Di setiap member ditambahkan titik bantuan. Kemudian di sini cross sectionnya ada dua, ada A kecil dan B kecil. Nah, namun tadi kalau yang di YouTube Stan Academy dia tidak memakai cross sectional garis bantuan ini ya. Sama prinsipnya, kolom interior itu sifatnya menahan beban 2 kali dari eksterior kolom. Kemudian kita hitung mulai dari kolomnya dulu. Kalau sesuai dengan step by step-nya, kita menghitung gaya geser di kolom. Kemudian kita hitung momen, kita transfer ke bagian atas, half of member tadi kalau kata Stan Academy. Kita transfer ke sudut, dari sudut kita transfer ke beam-nya, dari beam, momen, dan gaya gesernya sudah didapatkan, yang belum adalah gaya vertikal. Gaya vertikal bagaimana mencarinya? Gaya vertikal mencarinya adalah dengan mengambil informasi dari momen yang ada. Momen dibagi gaya vertikal itu adalah momen dibagi L per 2 ya, L per 2. 30 per 2 didapatkan gayanya sebesar 1. Kalau di sini kan momennya 15, jaraknya 30, jadi 15 dibagi 30 per 2 didapatkan 15 dibagi 15, sehingga didapatkan gaya vertikalnya hanya 1 kilonewton. Nah, kalau secara keseluruhan di body diagramnya seperti ini nih. Terlihat sangat kompleks mungkin ya, namun sebenarnya sederhana. Yang penting kita tahu bagian-bagian mana yang harus kita potong, kemudian kita sudah memahami prinsip-prinsipnya, prinsip interior kolom, eksterior kolom, kemudian prinsip momen, prinsip persamaan kesetimbangan, sudah pasti bisa mendapatkan gaya-gaya dalam yang terjadi di sistem struktur ini. Ini juga nanti bisa dipelajari ya, secara prinsip sama dengan yang sudah saya berikan tadi contohnya. Sama nih. Nanti minggu depan kita akan belajar terkait dengan sama ya, analisis untuk beban lateral, analisis untuk beban horizontal, namun dengan metode yang berbeda. Metode yang akan kita pakai adalah cantilever method. Jadi cantilever method itu kan di perkuliahan minggu kemarin disebutkan cocok untuk bangunan-bangunan dengan struktur yang lumayan tinggi gitu ya, relatif tall buildings frame, di mana dianggap pada saat itu bahwa bangunan-bangunan yang tinggi itu sifatnya adalah cantilever terhadap beban jepit yang ada di tanah atau di pondasinya, sehingga karena strukturnya itu lebih mirip ke arah cantilever, makanya metode yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan atau mengidentifikasi beban-beban yang terjadi pada struktur tersebut, kita bisa memakai metode penyelesaian seperti metode cantilever. Prinsipnya seperti itu. Nanti minggu depan kita
kita bahas secara detail. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, Mas, Mbak, monggo. Silakan ini ya, nanti apa namanya, download, saya masukkan ke dalam chat. Download tugasnya, dan nanti dikumpulkan paling lambat di hari Jumat tanggal 27 Pak ya? Iya, 27 September 2020. Jumat malam kalau saya set di portal. Misalnya bebas ya Pak, diketik atau ditulis tangan? Bebas, bebas. Mau diketik boleh, kalau nggak ada waktu untuk ngetik di Word ataupun Excel, tulis tangan pun di kertas kosong, setelah itu di scan atau di foto, yang penting jelas gitu ya, dan bisa saya baca, boleh. Baik. Jadi format jawabannya silakan sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Boleh ditulis, boleh diketik, boleh pakai mesin tik, boleh pakai komputer, boleh pakai Word, Excel, PowerPoint, dan sebagainya. Tidak perlu memakai software karena memang strukturnya sederhana, jadi kita yang penting mengetahui prinsip-prinsipnya gitu. Jadi kita bisa menggambarkan di otak kita gitu, berimajinasi, oh jadi kalau kolom ini gayanya ada di atas, di bawah, ada gaya vertikal, ada momen, kemudian gaya-gaya dalam ini ditransfer ke beam-nya, ditransfer ke girdernya, ke balok girdernya. Bagaimana cara mentransfernya, arahnya kemana, nah itu yang harus diimajinasikan. Baik, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, bahan ajarnya hanya sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau meninggalkan perkuliahan, monggo. Ada yang mau makan malam, silakan. Mau beristirahat atau mengerjakan tugas yang lain, silakan. Untuk absensinya gimana Pak? Absensi sudah saya absen semua. Oke. Alhamdulillah kalau saya cek semuanya sudah hadir, termasuk Mas Marsianus Jawa yang tadi kita tanyakan di awal, sudah hadir juga. Terima kasih Pak. Telat banget. Ya, nggak apa-apa, siap. Nanti Mas Marsianus dibaca-baca aja apa namanya bahan ajar yang sudah saya upload. Kalau kurang mengerti, silakan di WhatsApp saya, nggak apa-apa nanti. Oke, baik Pak. Tapi kalau ngelihat bahan ajarnya, sebenarnya kalau ngikutin step by step-nya, pasti bisa. Tadi yang ditanyakan tadi siang, Mas Marsianus, gayanya sejajar atau tidak, itu gayanya sejajar dengan beam-nya ya, sejajar dengan bidang yang horizontal. Jadi tidak ada sudutnya, tidak ke atas, tidak ke bawah, tepat di titik, kalau di sini kelihatan di titik delta ya, berarti di titik atasnya. Iya Pak. Jadi saya pusing Pak. Ini tulisan itu di samping kiri, sebelah samping kanan. Kayaknya sejajar gitu. Iya, 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 iya. Gayanya sejajar. Kalau memang terlihat ada sudut, diabaikan saja sehingga bisa diasumsikan bahwa gayanya sejajar dengan strukturnya. Oke, baik Pak.
Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, masih ada yang mau nanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, silakan kalau ada waktu luang dicek link YouTube yang saya kalau tidak salah sudah saya simpan di portal. Kemudian kalau cari-cari tadi yang Stand Academy juga bagus, di sana ada beberapa contoh terkait dengan portal method dan juga cantilever method. Kemudian nanti beberapa contoh juga bisa dicek di bukunya Aslam Kasimali di Structural Analysis for Edition. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya cukupkan di sini untuk perkuliahan kita yang ketiga berarti ini ya. Yang pertama 2 minggu lalu, minggu kemarin hari Sabtu, kedua ini ketiga. Ada tugas di mata kuliah, yang di pertemuan kita ketiga ini, silakan dikumpulkan di hari Jumat, diinfokan ke teman-temannya nanti kalau ada yang belum terinformasikan. Jangan lupa saling mengingatkan juga, nanti saya coba ingatkan di grup juga. Baik, terima kasih telah mengikuti mata kuliah malam hari ini. Saya cukupkan sampai di sini ya, Mas-mas, Mbak-mbak. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.